gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di bait kudus-Mu. Kami mau membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami mau memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau Raja kami, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Hadirat-Mu turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh disegarkan, kami boleh diberkati, kami boleh merasakan hadirat-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Biarlah keadaan kami dipulihkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Lawat setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan Engkau, memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Yesus. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang percaya bersama saya katakan, amin. Sekaranglah tiba waktunya bahwa keselamatan itu ada di dalam setiap kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lebih seru lagi katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Bersama katakan dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, bersama katakan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, kesaksian, oleh kesaksian
seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Menari, aku kan menari. Menari, aku kan menari. Menari. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Amin. Kita akan membacakan deklarasi iman kita kepada Kristus. Pada hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah, aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertai aku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak menantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati, masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun, dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berhutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati, aku disiplin. Beri kemuliaan buat Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Let all King be lifted up. Oh ya Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung mulia. Secara lapataka Engkau penyelamat kami Tuhan, Engkau pertolongan kami, Engkau penghiburan kami Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ajari Bapa untuk kami setiap hari hidup dalam pertobatan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, oleh kuasa, oleh urapan Tuhan, kami bersama-sama memanjatkan doa-doa kami. Kami mau perkatakan atas gereja Tuhan, kehidupan kami gereja Tuhan, hidup di dalam kebenaran, keluarga demi keluarga dipersatukan oleh kasih Allah. Para suami, para istri, para anak-anak hidup bersama-sama memuliakan Tuhan. Gereja Tuhan dipersatukan, keluarga demi keluarga dipersatukan dalam gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan dipersatukan dalam sinode-sinode, dan antar sinode dipersatukan oleh kasih Allah, membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Sehingga kuasa Tuhan dicurahkan atas gereja Tuhan. Negeri kami Indonesia akan dilawat oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi negeri kami. Negeri kami menjadi negeri yang adil, makmur, negeri yang limpah
berlimpah-limpah. Amin. Negeri kami yang dipulihkan perekonomiannya, kesehatannya dipulihkan. Negeri kami Gemah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kertorajo, ada keamanan, ada ketentraman di negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, diurapi Tuhan, dilimpahi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga pemerintah kami menjadi pemerintah yang adil, bijaksana. Demikian juga Tuhan, bangsa kami, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Apa yang dikerjakan oleh bangsa kami, Tuhan jadikan berhasil. Amin. Tuhan jadikan beruntung. Bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu, dari Sabang sampai Merauke dipersatukan oleh Tuhan. Kami khusus berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, supaya bangsa kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan berkarya di tengah-tengah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hanya dekat padamu Bapa, jiwa kami beroleh ketenangan. Kami mau terus taat, tekun dan setia mengiring Kau Tuhan. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Mari sekali lagi kita pujikan lagu ini. Dengan taat aku berdoa pada Yesus, biar setinggi gunung masalah aku hadapi. Dengan tekun aku berdoa pada Yesus, biar badai kesusahan pasti berlalu. Dengan setia aku berdoa pada Yesus, dicurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat
kasih Roh Kudus. Buat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Benar Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Engkau saja Tuhan keselamatan kami Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami membawa Tuhan keluarga lepas keluarga di tempat ini Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi Tuhan, anak-anak-Mu para jemaat Tuhan. Kau memberikan hati Tuhan penuh kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami. Saling menghormati, saling tolong menolong di antara keluarga kami Tuhan Yesus. Kau mempersatukan keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak Tuhan Yesus, untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah dalam keluarga kami Tuhan, ada kesatuan hati Tuhan Yesus, ada kedamaian, ada kesejahteraan Tuhan Yesus. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang solid Tuhan Yesus. Keluarga yang Kau berkati Tuhan Yesus. Keluarga yang ada damai sejahtera Tuhan Yesus. Keluarga yang mempermuliakan Engkau, mengutamakan Engkau di setiap saat, setiap waktu Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan Yesus, suami kami Tuhan menjadi imamat yang rajani. Para istri tiang doa bagi keluarga. Anak-anak kami membawanya Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Untuk memasuki bonus demografi Tuhan Yesus. Kau jadikan anak-anak kami generasi penerus kami. Anak-anak yang takut akan Engkau. Anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan Yesus. Untuk dia semakin hari bisa berkontribusi di pemerintahan kami Tuhan. Sehingga pemerintahan kami penuh dengan kemuliaan-Mu, anak-anak Tuhan yang cakap Tuhan Yesus. Anak-anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Sehingga negara kami menjadi maju, makmur. Ada damai sejahtera, ada kesejahteraan di setiap keluarga Tuhan Yesus. Jauhkan anak-anak kami dari komunitas yang tidak baik Tuhan Yesus. Kami patahkan kuasa-kuasa kegelapan, seks bebas, narkoba Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak ini menjadi luar biasa di hadapan-Mu dan mengutamakan Engkau di setiap langkahnya Tuhan Yesus. Bahkan terjadi Tuhan Yesus, kuasa-kuasa Tuhan anak ini Kau sertai. Malaikat-malaikat-Mu selalu menjaga anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan Kau memberikan kesejahteraan buat para janda, fakir, miskin, yatim piatu. Engkau memberikan perlindungan, memproteksi. Engkau mencukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya luar biasa, sehat sempurna Tuhan untuk setiap kami. Sehingga kami bisa beraktivitas, mempermuliakan Engkau, mengagungkan Engkau ya Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Kami juga membawa Tuhan Yesus, yang merindukan buah hati ilahi ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikannya Tuhan Yesus. Keluarga ini Tuhan, keturunan ilahi Tuhan, kami patahkan kuasa kemandulan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu yang terjadi Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dirindukan itu Tuhan, dalam nama Yesus terkabul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau memberikan kesatuan hati Bapak kembali kepada anak dan anak. Kau berikan Tuhan kembali kepada Bapaknya Tuhan. Oleh karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Jauhkan kami dari Tuhan. Kemuliaan yang jauh dari kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Jauhkan itu Tuhan, roh-roh pemecah belah, roh-roh kuasa-kuasa yang mencoba-coba merusak Tuhan Yesus. Supaya kami mempermuliakan Engkau, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin mempermuliakan Engkau, mengutamakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami Tuhan.
sehingga Tuhan namamu yang agung, namamu yang ditinggikan. Banyak orang melihat bahwa kami adalah anakmu, anak yang luar biasa. Dan Amin. orang-orang melihat kami Tuhan terheran dan mengaku bahwa Engkau adalah juru selamat kami, Tuhan yang hidup dan patut disembah. Kau memberkati FA kami Tuhan Yesus. Biarlah FA kami bertumbuh Tuhan untuk saling menopang Tuhan, memenangkan jiwa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kami rindukan. Doa-doa yang kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Kau legakan Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan kami Tuhan. Kami patahkan Tuhan sakit stroke, sakit ya Tuhan, urat kejepit, sakit yang lainnya. Oh Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau dokter, segala dokter yang sanggup menyembuhkan Tuhan segala sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, hanya Engkau saja yang kami Tuhan Yesus andalkan di dalam kehidupan kami. Di saat kami mengandalkan Engkau, kuasa mukjizat itu datang di setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Itulah doa yang kami naikkan, ucapan syukur yang kami naikkan. Engkau yang memeteraikannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kami mau terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami akan menyembah-Mu dengan hati yang sungguh, maka kuasa-Mu dan hadirat-Mu akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biar firman itu membersihkan kami, menyucikan kami, merubah paradigma kami yang salah. Kami pulang membawa firman untuk dilakukan. Kami percaya, kami pulang membawa kemenangan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudara bangga punya Tuhan. Yang kita sembah itu Yesus. Dia yang menentukan masa depan saudara. Katakan, masa depanmu cerah. Saudara, saya setiap hari praktek bahwa firman itu hidup. Amin. Kadang-kadang kita dikatakan, masa sih? Praktek saudara, setiap hari, setiap bangun. Katakan, masa depanku cerah dan penuh harapan. Saudara, katakan, aku diciptakan menjadi pemenang. Aku pasti naik, tidak turun. Anak cucuku pasti diberkati. Katakan amin. Amin, saudara. Lidah ini berkuasa. Apalagi kalau hati saudara suci. Apa yang saudara ucapkan terjadi. Dan pasti terjadi. Silakan duduk. Shalom. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang merdeka, saudara. Memang bulan ini, bulan Agustus adalah kita merayakan kemerdekaan dari penjajahan. Tetapi hari ini saya akan membawakan tentang merdeka dari ketakutan di akhir zaman. Saudara, banyak orang Kristen sekarang terbelenggu oleh ketakutan, terbelenggu oleh kekhawatiran untuk menghadapi akhir zaman ini. Tetapi saudara, mengapa orang-orang Kristen yang sering terintimidasi? Dia terintimidasi bahwa tahun ini memang tahun yang tidak menjanjikan. Seolah-olah tahun ini sudah tidak ada harapan. Memang secara akal, saudara, secara para pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar keamanan, bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat krusial dan tidak menentu. Tetapi bagi orang Kristen, bagi saudara dan saya, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang Kristen wajib harus sadar bahwa di dalam bumi ini ada kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu dia 1 hari 24 jam lembur. Bagaimana untuk menjatuhkan orang Kristen imannya? Melalui apa? Persoalan. Padahal Tuhan mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Karena dia katakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 8 sampai 10, iblis itu pencuri, pendusta, pembinasa. Kalau saudara tahu bahwa pencuri, dia mencuri damai sejahtera dulu. Bagaimana dia bisa mencuri?
kita dibuat menjadi orang yang penting. Tanpa kita sadari kalau kita menjadi orang yang penting, kita jadi sombong. Maka kesombongan itu akan berdampak kepada orang di sekitarnya, saudara tidak disukai orang. Kalau saudara sudah tidak disukai orang, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera. Biasanya yang tidak menyukai saudara, orang yang paling dekat. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 8. Saya baca 8, saudara baca 9. Kita bersautan sampai 10. Semua orang yang datang sebelumnya aku, artinya Tuhan, saudara, adalah pencuri dan perampok. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita harus diisi oleh aku itu apa? Yesus. Yesus itu adalah firman. Maka dikatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Jadi di dalam kehidupan kita perlu diisi. Supaya apa? Supaya saudara tidak dicuri. Yang dicuri apa? Iman saudara. Melalui apa? Persoalan. Maka saudara dan saya, kita perlu pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Setiap pagi. Aku anak raja. Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku percaya masa depanku cerah. Aku percaya apa yang aku kerjakan pasti berhasil. Penuhi firman. Ucapkan kata-kata iman. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat ke-9, saudara. Saudara baca, 1, 2, 3. Saudara, ini adalah janji Tuhan. Tuhan katakan, aku pintu. Di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanku, libatkan Tuhan. Masuk di dalam konsepnya Tuhan. Akulah pintu. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar, dia merasa bahwa dia sudah diberkati, parameternya apa? Dia benar di hadapan Tuhan. Tidak tentu. Makanya Tuhan ngomong, akulah pintu, masuklah dalam konsep usahamu, pekerjaanmu, libatkan Tuhan, masuk di dalam konsepnya Tuhan. Apa ya konsep Tuhan? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu barometernya, kalau saudara miring, firman Tuhan itu meluruskan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, iya Pak Saudara, akan selamat. Ekonomimu selamat, rumah tanggamu selamat, kesehatanmu selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Artinya saudara, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita dipenuhi oleh firman dan kita masuk di dalam konsepnya Tuhan, yaitu konsepnya Tuhan yaitu firman, dan firman itu kita lakukan, maka saudara akan masuk dan saudara akan menemukan padang rumput. Luar biasa saudara. Saudara, kalau sudah masuk di padang rumput, di situ ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada kasih, ada kemenangan saudara. Saudara bisa menikmati betapa indahnya rumah tangga saudara. Betapa cantiknya istri saudara. Betapa handsome-nya suami saudara. Betapa hebatnya anak-anak saudara. Di padang
rumput yang hijau. Amin. Saudara baca ayat yang 10. 1, 2, 3. Tuhan kasih komparatif, Tuhan kasih perbedaan. Dia katakan kalau pencuri datang untuk mencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera. Mencuri apa? Mencuri setiap firman yang saudara dengar. Dan pencuri itu bukan mencuri saja, membunuh dan membinasakan. Membinasakan apa? Yang terlebih dahulu dia tidak bisa membinasakan jasmani saudara. Yang pertama dia binasakan kerohanian saudara. Saudara, memang Tuhan mengajar setiap saudara dan saya mempunyai ketaatan. Dan saudara di dalam gereja Tuhan, saudara perlu covering. Saudara perlu di cover. Untuk apa? Supaya saudara bisa jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu menuju kepada rumput yang hijau. Di padang rumput. Saudara, parameter untuk sukses itu jangan selalu dikatakan kehebatan saudara mendapatkan pekerjaan yang prestigious, harta yang banyak, bukan. Yaitu di padang gurun. Di padang rumput, di padang rumput yang hijau. Di situ ada damai. Amin. Dan Tuhan mengatakan, supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Hidup maksudnya rumah tanggamu hidup, ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera. Orang tua bisa menghormati anak-anak. Anak-anak bisa menghormati orang tua. Orang tua mau mendengar kesulitan anak-anak. Di situ yang Tuhan katakan, engkau akan mempunyai hidup. Dan yang terakhir, yang saudara sering senang dengar, mempunyai dalam segala kelimpahan. Sukses. Saudara jadi orang Kristen yang ajak. Dan saudara jadi orang yang kuat dalam Tuhan. Bukan kuat dalam diri saudara sendiri, tapi kuat bersama Tuhan. Saudara, tetapi fakta membuktikan di dalam kehidupan manusia di akhir zaman, kita sering menerima berita buruk yang masuk ke dalam pikiran kita, yang membuat kita menjadi panik. Dan iman kita menjadi goyah, sehingga kita tidak percaya kuasa Tuhan. Jika itu dilanjutkan, dengan mudah kita mengalami stres. Dan stres yang berkelanjutan menjadi depresi. Siapa yang pernah stres? Angkat tangan, saudara. Jangan takut. Memang ini yang sedang harus kita hadapi. Saudara pernah stres? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yes. Hari ini kita lenyapkan stres dalam nama Yesus. Setelah saudara mengerti kebenaran firman. Maka saudara, kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa di dalam pikiran kita terdapat pertarungan. Saudara, stres itu mengakibatkan apa? Di pikiran. Pikiran itu ada pertarungan yang dahsyat
yang harus dihadapi yaitu pikiran-pikiran negatif yang cenderung menjatuhkan iman percaya kita kepada Kristus. Yang mengakibatkan kita menjadi orang yang dibelenggu oleh kekalahan dalam kehidupan. Saudara, banyak enggak? Saya mau tanya, ada enggak orang stres menang? Enggak ada. Orang stres itu pasti kalah, saudara. Orang stres itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Dan stres itu produknya si jahat, iblis. Kalau saudara sudah masuk di sebuah area stres, iblis itu berhasil, saudara. Makanya saya katakan, ucapkan syukur atas segala perkara, baik perkara yang buruk atau perkara yang baik, ucapkan syukur. Pada waktu saudara mengucapkan syukur, iblisnya gemetar karena dia tahu, dia khawatir kalau saudara mengucapkan syukur, Allah akan hadir dalam hidup saudara yang sakit, yang bermasalah, pasti disembuhkan. Hari ini kita mau bebas dari belenggu. Kita mau merdeka. Amin. Saudara, sadar tidak sadar bahwa saudara dirancang. Ikuti saya, dirancang. Dirancang apa? Seturut gambaran Allah. Saudara didesain oleh Tuhan dan saudara desainnya nggak tanggung-tanggung, masterpiece-nya Allah. Contohnya Allah, saudara. Maka dari itu Allah itu adalah sebuah gambaran saudara, bahwa saudara digambar atau dirancang segambaran, seturut gambaran Allah untuk apa? Menjadi pemenang. Menang dan merdeka. Untuk menjadi pemenang maka kita harus menguasai pikiran kita. Pikiran kita, bagaimana cara kuasai? Pakai firman. Waduh, kamu gak mungkin lah. Kamu ini pasti bangkrut sudah. Bank sudah semua gak percaya. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Pada waktu saudara dimasuki pikiran itu gak mungkin. Kira-kira saudara stres gak? Teman saudara ngomong gak mungkin. Pakar gak mungkin, bank juga gak mungkin. Ngomong gak mungkin. Kira-kira stres gak? Stres. Atau dokter mengatakan, sakitmu ini gak bisa sembuh. Gak mungkin. Atau ada yang mengatakan, kamu itu pasti di PHK karena aku lihat di filenya HRD, namamu ada. Saudara, di saat kita tertekan, jangan mencari siapa-siapa. Cari Gusti Yesus. Amin. Maka dari itu untuk menjadi pemenang kita harus menguasai pikiran kita dengan firman, dengan mengucapkan kata-kata iman. Iman adalah iman itu didasari firman Allah di setiap saat. Jika ada intimidasi, kamu itu sudah pasti gagal. Tidak. Kegagalan bagi orang Kristen bukan gagal. Adalah keberhasilan yang tertunda. Aku sedang dibentuk. Aku sedang diuji. Dan pada waktu aku lolos dari ujian, aku jadi pemenang. Amin. Saudara, untuk menjadi pemenang maka kita harus menguasai pikiran dan firman.
dan mengucapkan kata-kata iman setiap hari. Kalau ada intimidasi, katakan tidak. Bapakku namanya Yesus, dia tanggung jawab. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Jehovah Rafa. Aku pasti sembuh. Saudara, coba renungkan bahwa Allah yang kita sembah, itu yang mau jadi Bapa. Saya mau tanya, siapa yang di sini sudah jadi Bapa? Angkat tangan. Jadi Bapak yang tidak punya anak. Jadi Bapak. Kalau anaknya sedang kekurangan makan, kira-kira bapaknya ada satu makanan untuk bapaknya sendiri. Kira-kira bapaknya makan sendiri atau kasih anaknya? Itu Bapak kita, Yesus. Amin. Saya bangga, saudara. Dulu saya orang yang anti Kristen. 87 sejak saya mengenal Yesus sampai hari ini. Saya bangga punya Allah seperti Dia yang selalu tanggung jawab atas kehidupan saya. Saudara, hampir setiap saat pada waktu manusia berada dalam keadaan yang sulit, kurang sadar bahwa si jahat yaitu setan berusaha menghujani serangan demi serangan terhadap mata dan telinga kita. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara jangan curhat sama manusia, belum tentu. Belum tentu saudara ada jalan keluar. Curhat sama Tuhan. Amin. Dan setiap saudara menghadapi masalah, si iblis itu selalu berdaya upaya untuk merasuk ke dalam jalan pikiran saudara dengan mengkontaminasi berita buruk. Sehingga iman kita bisa jatuh terhadap kuasanya Tuhan. Nah, kita mau belajar, saudara. Ada seorang raja, saudara. Saya sering khotbah tentang raja ini, tapi saya mengambil dari perspektif, dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu Raja Yosafat. Ada 3 penyebab ya, membuat kita menjadi orang yang kalah. Yosafat adalah raja kecil, tiba-tiba dia menghadapi problem. Dia mau diserang oleh kerajaan yang besar dan tidak tanggung-tanggung. Dari Amon yang sudah besar, ditambah lagi Moab. Lebih besar lagi, saudara. Jadi sekaligus kerajaan kecil mau dikepung, diserang oleh negara yang besar. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada 3 penyebab. Yang pertama, saudara, adalah bad news. Berita buruk. Iblis menjatuhkan orang Kristen gampang. Dikasih berita buruk dulu. It's a bad news. Itu strateginya dia. Jadi saudara, kalau saudara, iblis itu sedang merancang supaya saudara bisa tidak beriman, saudara dikasih berita yang buruk. Kamu sakitmu kayaknya gak bisa. Pikirannya diserang. Sudah lama toh tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan kanker. Mules-mules toh. Jangan-jangan kanker. Berita buruk ini sangat jahat.
masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga apa? Kita jadi khawatir, takut, bimbang, jatuh. Waduh, sekarang ekonominya jelek. Kerja apa aja susah sekarang. Kredit diperketat. Yang ada ojol, saudara. Apa? Ojok? Pinjol, sorry. Ojol namanya. Saya tidak bisa bedakan pinjol, pinjaman apa? Online. Siapa pernah pinjol? Tidak usah ngaku. Karena saya berdoa hari ini, saudara merdeka, saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, engkau tidak hutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Engkau naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Strategi iblis itu adalah bad news. Berita buruk. Dia berikan berita buruk. Waduh, kamu siapa? Sekolah SD gak lulus, mau jadi pengusaha, mana mungkin. Saya baru kasih kesaksian, saudara. Seorang pengusaha di Singapura. Mereknya mungkin sudah masuk Indonesia. Breadtalk. Bosnya ya, mungkin SD enggak jangkep, saudara. Tapi dia hari ini mempunyai franchise seluruh dunia. Apa enggak dahsyat? Dari SD yang enggak lulus. Amin. Yang kedua, saudara. Bad condition. Kondisimu sudah jelek. Atau keadaan buruk. Jadi iblis membuatkan saudara supaya pikiran saudara terkontaminasi. Dilihat keadaan. Keadaan yang susah, yang tidak mungkin, yang sulit. Seperti Yosafat. Dia lihat keadaannya tidak mungkin dia bisa menang. Raja kerajaan Moab yang begitu besar. Alat-alatnya canggih untuk berperang dengan negara kecil. Mana mungkin? Kondisinya tidak memungkinkan. Saudara jangan fokus pada kondisi. Morris Celolo mengatakan, jika engkau memandang keadaanmu terus menerus, iblis akan menggunakan keadaan untuk mengalahkan kamu. Yaitu imanmu akan dikalahkan. Berapa buruk kondisi saudara? Cari Tuhan, pasti ada terobosan. Saudara, saya mau kasih tahu keadaan saya yang buruk. Saya bukan keadaan baik-baik. Apa buruk? Jantung saya ini, saudara, sangat-sangat buruk. Kenapa? Pembuluh darahnya kecil, saudara. Karena ringnya salah pasang. Kalau saya mendengarkan cerita-cerita dari para dokter, dia mengatakan kamu harus di bypass, kamu harus ini. Iman saya jatuh, saudara. Takut, saudara. Siapa yang punya sakit jantung? Takut dah? Takut ya? Tetapi kita harus lawan pikiran kita. Dekat Allah, aku tenang.
Amin. Yang ketiga, saudara. Bad community. Komunitas yang buruk. Jadi ada 3 rancangan yang iblis bikin. Yang pertama, berita buruk. Yang kedua, keadaan yang buruk. Yang ketiga, komunitas yang buruk. Bad community. Jadi saudara, saya perlu sampaikan, saudara cari kumpulan-kumpulan orang yang takut akan Tuhan. Jangan kumpul-kumpul orang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang tidak pernah melakukan firman. Itu fasik. Bukan berarti orang non-Kristen aja fasik, saudara. Tetapi orang Kristen pun bisa jadi fasik karena orang Kristen yang tidak melakukan firman, dia fasik. Dia penuh dengan topeng, saudara. Seolah-olah dia hebat, seolah-olah dia sudah diberkati, seolah-olah dia sudah rohani, tapi dia fasik. Jangan kumpul. Di Pemazmur mengatakan, berbahagialah jika engkau tidak menurut nasihat orang fasik. Kata berbahagia itu di dalam arti bahasa aslinya diberkati. Saudara kalau mau diberkati, jangan dengar nasihat orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tidak pernah melakukan firman. Itu fasik. Sudah Kristen, tapi tidak pernah melakukan firman. Fasik. Dan diberkati jika dikatakan gini. Engkau tidak kumpul dengan pencemooh. Hati-hati. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka ngerasani. Jangan kumpul orang yang suka gosip. Kumpul sama orang yang suka berdoa. Kumpul dengan orang yang suka menyembah Tuhan. Melakukan firman. Ada 4 langkah kemenangan yang dilakukan oleh Yosafat. Yang pertama, Yosafat mendapatkan berita buruk yang menakutkan. Dengan Raja Yosafat, dia sadar dan mengakui atas kelemahannya. Tetapi Yosafat ingat Tuhan. Dan dia ingat hamba yang diurapi, saudara. Jadi saudara, Yosafat pada saat dia mengalami berita buruk yang menakutkan dia. Tapi Yosafat sadar bahwa dia lemah. Saudara, banyak orang Kristen yang tidak sadar bahwa dia lemah. Dia merasa, aku hebat. Aku bisa. Tidak butuh Tuhan. Tetapi Yosafat pada waktu itu dia jadi raja. Walaupun dia jadi raja, dia tetap mengatakan apa? Dia mengakui kelemahannya. Banyak orang Kristen yang tidak mau ngaku kelemahannya. Saudara tidak akan berjumpa dengan Kristus. Hidup ini penuh dengan kekurangan. Supaya kita menjadi sempurna, kita perlu periksa diri. Kita perlu introspeksi diri. Kita periksa bagaimana perilaku kita, bagaimana keputusan kita, bagaimana kita memimpin keluarga, bagaimana kita mengasihi, kita menjadi berkat bagi orang apa tidak. Perlu setiap hari periksa diri, terutama ucapan-ucapan. Mulut ini bisa menghujat dan bisa memberkati. Dan Yosafat dia walaupun dia raja, dia ingat Tuhan. Pada waktu dia menghadapi masalah, ada ketakutan, dia ingat Tuhan. Dan dia ingat hambanya yang
diurapi. Banyak orang Kristen lupa Tuhan, plus juga lupa hambanya. Lebih percaya dengan hamba-hamba yang ada di YouTube, saudara. Saya tidak anti hamba Tuhan di YouTube, ya saudara. Yang penting saudara harus sadar bahwa lihat track record. Track recordnya, apakah track record itu sesuai dengan apa yang saudara lihat? Kita gampang sekali saudara, begitu lihat di video sangat mengagumkan, sudah percaya. Saudara, setiap saudara, kalau saudara begitu mudah, memang manusia itu lebih mudah percaya di televisi atau di handphone daripada orang yang dekat dengan dia. Ini adalah desain dari si iblis. Walaupun Yosafat menjadi takut, dia lalu mengambil keputusan mencari Tuhan dan menyerukan seluruh Yehuda berdoa puasa. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Yosafat mencari Tuhan dengan menghormati dan mentaati ibadah. Saya mengajak saudara untuk menghargai ibadah. Siapa yang setuju ibadah itu berjumpa dengan Tuhan? Amin. Kalau saudara tidak punya iman, ibadah itu berjumpa dengan Tuhan, saudara datang ke gereja hanya seremonial. Saudara ke gereja hanya menyenangkan hati saudara saja. Tapi saudara, jika saudara fokus kepada kebenaran firman, dan firman itu membersihkan hati saudara, dan saudara melakukan firman itu, saudara akan mengalami hadiratnya. Saudara pulang mendapatkan kemenangan. Saudara akan dimerdekakan. Inilah yang dilakukan Yosafat. Dia taat dengan ibadah. Yang ketiga, saudara. Bagaimana soal Yosafat? Dia menyerukan seluruh rakyatnya untuk menghadap kepada bait Allah, untuk berdoa puasa seluruh negeri. Saudara, nggak ada raja yang saya baca seperti Yosafat. Dia bisa perintahkan seluruh keluarga menghadap kepada bait Allah, berdoa, berpuasa, supaya sampai Tuhan jawab doa mereka. Inilah kunci saudara. Di saat saudara mengalami krisis, di saat saudara mengalami persoalan, di saat saudara perintahkan seluruh keluarga untuk berdoa, berpuasa, hadirat adalah hadir dan mujizat terjadi, saudara. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Saudara, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun pada masa COVID Delta, banyak keluarga-keluarga yang mengalami terpapar COVID. Dan waktu terpapar dengan COVID, saya tidak diperbolehkan masuk ke rumah sakit. Yang saya bisa lakukan doa.
Mulai pagi sampai malam saya selalu berdoa kepada jemaat-jemaat yang terpapar. Dan saya pada satu saat digerakkan oleh satu keluarga untuk berdoa. Saya akan bangun mesbah, bikin KKR, nyembah. Dan kepala keluarga ini dia bisa menangkap sikap hatinya terbuka, dia lakukan. Dan di situ saudara, Allah hadir dan memerdekakan. Amin saudara. Dan itu bukan satu keluarga, banyak sekali saudara. Bikin KKR. Di mana? Siapa? Kamu sendiri. Nyembah, doa. Saudara, waktu pandemi saudara, dibandingkan dengan sekarang, jemaat itu lebih nurut pada waktu pandemi saudara. Nurut, dikongkon opo ae gelem saudara. Tapi lek wis sekarang saudara, nehi, cepat bertobat. Kita jangan ada di zona kenyamanan ini, karena iblis 1 hari 24 jam dia mencari mangsanya untuk menjatuhkan saudara dan saya. Karena apa? Firman mengatakan dia adalah pencuri, pendusta, pembinasa. Mungkin jasmanimu belum binasa, rohanimu dibinasakan. Kalau sudah rohani binasa, engkau bukan jadi bagian dari kerajaan Allah. Engkau di luar. Yang terakhir, saudara. Yang keempat. Raja Yosafat menyaksikan pembelaan Allah kepada bangsa Israel. Dengan memperkatakan kata-kata iman yang didasari firman Allah. Dengan mengandalkan Tuhan. Bagaimana? Yosafat ngomong begini. Sekiranya Tuhan 4.000 tahun yang lalu Engkau membawa nenek moyang kita di padang gurun pada saat mereka kelaparan, mereka Engkau beri manna. Pada saat mereka kehausan, batu dipukul, air membual. Dan itu yang dirindukan oleh Allah Bapa, menyaksikan kedahsyatannya dia. Dan Yosafat mengerti bagaimana untuk menyentuh hati Tuhan. Saudara, penting. Di dalam kekristenan kita bisa menyentuh hati Tuhan. Satu hari para perwira. Dan perwira itu mengatakan demikian. Saya mempunyai seorang pembantu. Dan pembantu ini sakit. Yesus spontan. Ayo saya ke rumahmu. Tidak usah. Cukup sepatah kata saja. Katakan bahwa pembantuku sembuh. Dia pasti sembuh. Saudara, kata-kata yang diucapkan oleh perwira ini menyentuh hati Tuhan. Tuhan ngomong, sekarang juga sembuh. Kekristenan harus bisa menyentuh hati Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saudara dimerdekakan. Jangan izinkan saudara dituduh dosa-dosa yang lama. No. Pikiran itu keluar. Hai pikiran yang negatif, keluar. Setiap pertobatan dengan hati yang murni oleh darah Yesus, walaupun
dosamu merah seperti kirmisi, akan diubah putih seperti salju. Jangan melihat hal-hal yang dulu. Jangan memperhatikan zaman purbakala. Lihat, Tuhan sudah membuka jalan di padang gurun dan membuat sungai di padang belantaran. Hari ini, saudara, walaupun di padang gurun, ada sungai sudah disediakan untuk saudara untuk menjadi pemenang. Pejamkan matamu. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau bertobat. Aku tidak mau lagi dikuasai oleh pikiran yang negatif. Aku lawan pikiran negatif dengan firman Allah. Dan setiap hari aku mau memeriksa kelemahanku. Dan aku mengakui kelemahanku. Aku mau berubah. Supaya aku menjadi berkat di orang di sekitar saya. Aku mau mencari. Aku mau menghargai ibadah. Aku mau mencari Tuhan. Setiap saudara yang dulu tidak menghargai ibadah, hari ini bertobat. Karena jika engkau beribadah dengan sungguh-sungguh, engkau berjumpa dengan hadiratnya dan engkau akan mengalami restorasi. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah ditabur Tuhan. Kami mau Tuhan, firman itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh subur, berakar kuat dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami malah mau melakukan firman ini di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya Tuhan. Biarlah semua pelayanannya Tuhan untuk urutan Allah yang baru turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu yang selalu menuntun menyertai Tuhan. Memberkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Memberkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap doa kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersuka cita dan siap memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Raja kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 55181002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya JJ,
Saya dari kelas 3 SD, Sekolah Taruna Raja Wali, sekolah minggu di HOG Kids Sidoarjo. Nah, saya mau menyaksikan tentang Tuhan dan saya. Saya akan menyaksikan 3 jenis doa, yaitu tidak, langsung, Tuhan jawab langsung, nah dan terakhir menunggu. Saya akan menyaksikan yang tidak. Yang pertama itu tidak. Nah, doa tidak ini ceritanya suatu hari saya dan keluarga itu sedang mencari tempat makan dan ketemu tempat makannya. Di situ ada menu untuk minuman dan makanan. Saya pengen sekali minuman ini es teh jumbo, tapi mama bilang enggak Jen, tidak boleh. Nah, berarti Tuhan jawab tidak, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan juga mempedulikan kita. Bisa karena kita sakit nantinya, nah gitu, atau bisa apa. Itu yang doa tidak. Dan yang kedua adalah doa langsung, doa cepat. Doa cepat ini waktu itu ini malam hari mamaku sakit gigi. Nah, saya doain sama Tuhan, Tuhan sembuhkan gigi mama. Biarkan gigi mama tidak ada sakit lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan beberapa menit kemudian, gak sampai 5 menit, Tuhan langsung menjawab doaku dengan langsung. Tapi kalau yang langsung itu dengan cepat itu karena sesuai kehendak Tuhan dan kita butuh. Dan saya berterima kasih lah sama Tuhan di malam hari itu. Nah, dan ini yang terakhir yang paling saya sukai, yaitu doa tunggu, karena menguji kesabaran kita. Doa tunggu ini ceritanya ini saya pengen sekali jam seperti ini. Sudah 1 tahun saya pengen jam ini. Udah lupa saya tentang jam ini waktu belum dapat. Tapi saya sebelum dapat jam itu saya berdoa, Tuhan, saya pengen sekali jam ini, biarkan saya mendapatkan jam ini. Akhirnya beberapa hari kemudian Tuhan belum jawab, dan akhirnya tahun ini Tuhan menjawab dan Tuhan kasih jam ini. Lewat orang lain, bukan dari mama, bukan dari orang tua, tapi Tuhan menggerakkan hati orang lain untuk kasih jam ini. Dan orang ini kasih ke mamaku kasih ke saya. Nah, saya langsung berpikir, wah ternyata kalau kita menunggu pasti kita akan dapat. Jadi kalau kita sabar menunggu kita akan dapat. Tapi jika kita tidak menunggu, kita tidak sabar, Tuhan tidak akan kasih, mau dikasih sesuatu yang menarik, lebih menarik. Tapi karena kita tidak sabar, mungkin kita jadi nggak dapat karena kita nggak sabar. Tapi jika kita sabar, kita dapat berkatnya. Saya langsung berpikir ternyata saya melakukan ketiga ini, yaitu taat, tekun, setia. Dari situ langsung saya berterima kasih dan saya membuat ini jadi kesaksian untuk hari ini dan untuk pelayanan saya. Sekian, terima kasih kesaksian JJ hari ini. Terima kasih. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, HOG Kids mengadakan event spesial dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang diadakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 di Camp David. Ibadah sekolah minggu pagi pukul 9 dan ibadah sore pada pukul 4 sore dengan dress code-nya baju merah atau putih. Akan ada beragam lomba dan hadiah. Jangan lupa ya, datang dan ajak teman-teman. God bless you. Mari kita bergoyang bersama untuk Tuhan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan dengan sebelahmu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan dengan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan dengan sebelahmu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Yesus cinta